Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatah Al-Bukhari. NIM saya 24350026. Saya dari S1 Teknik Mesin semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya tentang menggabungkan perulangan dan percabangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat program kasir sederhana. Nah, saya nanti akan menjelaskan program ini baris demi baris, dan langsung saja. Nah, dari line pertama ini, yang pertama, nah, dev ini ada definition fungsi. Jadi ini fungsi, dan tampilan menu ini adalah fungsinya. Dan barang ini ada parameter atau variabelnya, dan dalam fungsi ini nanti akan print. Nah, print ini fungsinya nanti akan mencetak yang di dalam kurung ini, dalam tanda petik 2, dicetak di terminal sini. Nah, terus ini akan ada garis miring terbalik N. Nah, fungsinya membuat garis baru dan akan memberi jarak 1 ke bawah. Nah, agar terlihat lebih rapi saja fungsinya. Terus for kode information barang item. Nah, ini for artinya adalah perulangan loop, dan kodenya adalah yang ini, adalah key-nya, kuncinya. Terus informasi barang, mencari informasi di dalam variabel barang. Nah, item ini digunakan untuk mengambil semua pasangan kayak key sama value. Value-nya itu kayak ini, namanya pesawat pembom siluman B2 Spirit, dan ini ada 2 value, harganya dan sama harga, nama dan harga. Nah, terus bawahnya print mencetak f-string. Nah, f-string ini untuk menampilkan nilai variabel di dalamnya, dan kode dalamnya apa, kode ini 1 kodenya. Terus nama, misal nama ini nanti dalamnya adalah pesawat pembom siluman B2 Spirit. Terus harganya yang ini. Nah, string itu akan membaca ini, dan kode ini dan 3 ke kanan. Ini nanti akan 3 ke kanan. Contohnya kayak ini, 3 karakter ke kanan, mepet ke kanan maksudnya. Terus yang ini 50 karakter tapi mepet ke kiri. Jadi nanti akan mepet ke kiri semua. Dan untuk harga ini 19 karakter akan mepet ke kanan. Nah, sebelum harga kan ada mata uangnya rupiah. Rupiah ini kan tidak ikut di dalam kurung, berarti tidak ikut ke kanan. Nah, terus koma ini fungsinya akan memecahkan ribuan kayak ini, ribuan. Nah, terus kita lanjut ke yang line 6 ini. Nah, seperti sama tadi, definition fungsinya hitung total, dan variabelnya adalah keranjang dan barang. Nah, totalnya mulai dari 0, kan semuanya mulai dari 0. Dan for kode akan mengambil kode dan jumlah di dalam keranjang. Ini buat nanti, ini buat akhir nanti, total sama dengan barang, kode, dan harga kali jumlah. Nah, ini untuk subtotalnya. Subtotal nanti dikali itu, misal kita beli apa ya contohnya. Nah, ini aja, nomor kode 43, peluru 7,6 kali 39 mm per butir buat senjata AK. Nah, nanti ini kan kita kan membeli kan biasanya tentu tidak hanya 1, mungkin 2. Dan subtotalnya berapa? Misal 13 tambah 13.000 tambah 13.000 6.000. Nah, nanti kan kita membeli banyak barang. Nah, subtotalnya nanti akan ditambahkan oleh ini. Misal barang pertama totalnya, ini ambil contoh ini
Contohnya jangan ini, banyakkan angkanya. Yang ini saja, misal kita ambil nama yang ini. Nah, totalnya biasanya kayak ini. Ini kan jumlah dikali harga satuan. Harga satuan jadi subtotal. Nah, subtotal ini nanti akan jadi total. Totalnya nanti akan ditambah dengan total lain, subtotal lagi, nanti subtotal lagi, dan hasilnya nanti akan ini. Nah, ini kan ada for. Nah, ini perulangan nanti kayak total tambah subtotal akan jadi total. Dua ini akan jadi total, nanti akan tambah total lagi kalau ada. Nah, terus kita lanjut. Barang. Nah, ini variabel barang yang tadi ada data barangnya. Mungkin program sederhana kok barangnya nggak sederhana. Nah, ini buat seru-seruan aja sih sebenarnya. Nah, saya ambil tema militer, soalnya saya suka kayak game FPS gitu. Nah, barangnya ada banyak sekali. Nah, oh iya, untuk yang ini kan, ini fungsinya buat apa ini? Underscore ini buat gampang dibaca gitu. Nah, terus kayak ini kan tadi sudah dijelaskan. Ini value namanya itu isinya apa? Isinya kayak magasin, PM, AG, AR, kapasitas 30. Sama sama juga dengan harga. Nah, terus kita langsung masuk ke sini. Masuk ke keranjang. Nah, kan keranjang belum ada isinya kan. Kita juga belum masukkan. Nanti kalau kita sudah memasukkan, keranjang ini akan terisi sendiri. Seperti itu. Kita langsung masuk ke program utamanya. Ini program utama yang di print pertama ini. Print akan menampilkan sama dengan ini akan ini kayak mungkin kita anggap sebagai kali 80, berarti ini sama dengan akan ditampilkan sebanyak 80. Nah, terus dalam itu ada lagi print selamat datang di toko Raja Kegelapan. Nah, kan temanya militer, saya pakai toko Raja Kegelapan, kan senjata kan legal lah kalau dijual gitu. Nah, terus ini titik center 80 ini maksudnya gini, selamat datang di toko Raja Kegelapan akan berada di tengah-tengah dalam 80 karakter. Center kan artinya tengah, kalau di Word mesti sudah tahu lah, kan berada di tengah-tengah agar lebih rapi saja gitu. Nah, terus pada itu kita memanggil fungsi ini kan fungsi yang tadi dijelaskan yang awal. Nah, dan variabelnya adalah barang, nanti akan menampilkan itu tadi data barangnya, data barang yang kita buat. Nah, ini kan cuma dikit kan. Nah, for ini pengulangan, jadi data akan diulang-ulang terus, dipanggil semuanya. Terus kita lanjut. Nah, terus ini adalah will throw. Will throw ini artinya buat loop atau perulangan tanpa batas. Tujuannya agar pengguna bisa masukkan banyak barang tanpa batas. Nah, kita pakai variabel pilihan sama dengan input akan memasukkan kode barang yang ada di data barang ini, kodenya ini, dan nah itu kodenya akan berada di variabel pilihan. Terus kan kalau ada build through, kita harus membuat loopnya itu berhenti. Nah, kita pakai break ini percabangan jika pilihan ini titik lower ini untuk mengecilkan semua huruf, agar misal kalau kita tik selesai ini hurufnya besar semua, nanti akan jadi kecil. Nah, jika kita masukkan pada ini selesai, nanti loopnya atau perulangannya nanti akan berhenti. Nah, terus kita buat errornya. Jika pilihan tidak ada di data barang ini not in dalam data barang, maka dia akan
menampilkan kode barang tidak ditemukan. Coba lagi ya, continue ini fungsinya akan kembali ke sini, tas ini. Nah, terus ini ada tree dan accept value error. Nah, tree ini kayak bagian struktur dari penanganan error gitu loh. Mungkin kalau tidak pakai ini nanti biasanya akan crash gitu. Kalau biasanya kan kayak jika tidak error akan lanjut, nah itu ada konsepnya. Dan ini jumlah, ini akan meminta masukkan jumlah barang input, ini itu harus bilangan bulat ya. Akan disimpan ke variabel jumlah. Terus lagi jika jumlah kurang atau sama dengan dari 0, maka akan menampilkan jumlah tidak boleh 0 atau negatif ini. Dan kembali lagi pakai continue nanti akan kembali ke awal sini. Terus misal kayak tidak ada kayak kode atau barang tidak ada, value tidak ada, tinggal menampilkan ini print masukkan angka yang valid. Mohon maaf ini maksudnya kayak kita masukkan huruf gitu loh, masukkan huruf di dalam ini, maka nanti akan error. Nah ini buat errornya ini, jadi masukkan angka yang valid terus continue. Bisa kita error ini akan kembali lagi ke sini. Nah, seperti itu. Misal contohnya tadi saya membuat mana ya, maaf, coba saya cari lagi. Sepertinya belum ada, nanti kita coba. Terus ini ada if pilihan, jika variabel pilihan tidak ada di keranjang, misal ini ada percabangan, jika variabel ada di keranjang maka keranjang itu akan ditambahkan oleh variabel yang kita masukkan yang baru. Misal gini, kita membeli kayak kode 122, nah terus kita sudah masukkan pilihan ini sama jumlahnya, terus kita mau nambah lagi, nah nambah lagi dengan jumlah, nanti yang ditambahkan adalah jumlahnya, hanya jumlahnya saja, tidak sama nama barangnya gitu di dalam keranjang itu. Nah misal kalau yang lain ini, jika kalau keranjang ini belum ada pilihan maka akan dimasukkan langsung. Kalau sudah ada kayak ini hanya ditambahkan jumlahnya saja, kalau sudah ada ya sudah tinggal masukkan saja. Nah terus ini print akan menampilkan yang ini kayak tadi, membuat baris baru, memberinya jarak 1, terus ditambah sama dengan nanti akan jumlah 110. Nah, kayak ini nih. Terus rincian belanja kayak tadi sudah dijelaskan, center ini akan menampilkan rincian belanja pada di tengah-tengah karakter 110. Yang tadi sudah, kita langsung ke sini aja. Nah ini fungsinya string. Nah kita ini membuat tabel 0, 4 karakter ke kiri, 4 karakter kiri, terus nama barang 50 karakter ke kanan, berarti 50 karakter sini, ini 50 karakter. Maaf, akan mepet ke kiri, terus ada jumlah akan mepet ke kanan, terus harga satuan akan mepet ke kanan dalam 20 karakter, terus subtotal akan mepet ke kanan dalam 20 karakter. Nah
Terus yang ini kayak tadi, print strip sampai 110 kali. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, kayak tadi ini for ada ulangannya, terus I ada jumlahin numerator keranjang item start 1. Nah, di sini kita akan jelas ini untuk setiap elemen parameter ya, parameter kode jumlah di dalam unemerat. Nah, unemerata ini kayak ingin mendapatkan dua hal sekaligus gitu dalam value itu. Di dalam ini keranjang item ini. Dan ini kayak itu perulangannya kan biasanya kalau Python, kalau programan kan startnya mulai dari 0. Nah, kita beri startnya dari 1. Terus nama dengan barang, kode, dan harga. Barang, kode, nama, nanti akan masuk nama kayak ini. Terus harga satuannya akan tertera. Terus total harga dikali jumlah. Tadi kan jumlahnya dari yang tadi, nanti akan otomatis ke sini. Maaf, kita yang sini dulu. Total nanti harga kali jumlah kayak ini. Kayak ini 5 dikali 20,49 miliar. Nah, nanti hasilnya kayak 1.245. Nah, kita akan menampilkan print string akan memanggil i yang tadi saya jelaskan akan start mulai dari angka 1 dan mepet ke kiri sebanyak 4 karakter, terus memanggil variabel nama dan akan mepet ke kiri sebanyak 50 karakter, terus jumlah akan dipanggil. Yang tadi kita akan membeli namanya apa guys, pesawat pembom siluman. Nah, jumlahnya nanti berapa yang kita masukkan tadi, 1. Nah, terus rp rupiah dan memanggil harganya nanti akan mepet ke kanan sebanyak 18 karakter. Jadi mata uangnya rupiah ini tidak akan ikut ke kanan, soalnya ini di luar kurungnya. Ini sama juga, dan koma ini kayak tadi untuk memisahkan ribuan. Terus kita lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, drive sebanyak 110. Terus ini print string total belanja. Nah, ini membuat tulisan dan akan mepet ke kanan 84 karakter. Nah, ini ya. Terus ini adalah rupiah, langsung kita hitung total dan kurung keranjang dan barang. Nah, ini fungsi tadi, fungsi yang ini. Nah, karena akan memanggil fungsinya dan di dalamnya ada variabel keranjang dan barang, dia akan mepet ke kanan banyak 18 karakter. Nah, kali ini kan ada total yang tadi sudah dijelaskan, akan menghitung semua subtotal yang ada di sini, yang ini. Nah, terus ini bagian kosong, space banyak 110. Ini juga sama-sama, ini sama dengan sebanyak 110. Ini print, terima kasih telah belanja di toko Raja Bulan. Nah, nanti ini kan ada titik center 110, nah ini berada di tengah-tengah. Dan kita mulai langsung saja programnya. Nah, kita masukkan kode mau beli apa, misal mau beli apa ya, kita cari dulu apa yang kita mau beli. Misal, nah kita beli senjata AK-47. Senjata AK tadi kodenya adalah 18. Kita masukkan 18. Nah, ya berjalan nanti ini
langsung. Misal kita kalau minta jumlah, misal kalau kita masukkan huruf atau nol, nanti akan keluar yang ini keluar ini. Terus kita ketik lagi, ini akan kembali lagi ke sini. Kita coba ketik 18. Nah, jumlah ini kita coba masukkan huruf 2 gini. Nah, masukkan angka yang valid. Nah, kita harus memasukkan angka karena ini adalah kita harus masukkan bilangan bulat dan akan kembali lagi. Misal coba kita masukkan kode yang tidak ada, misal 01. Nah, 01 kan tidak ada karena ini 1, maka beda. Nah, dan errornya akan di sini, kode barang tidak ditemukan, coba lagi kita. Nah, kita masukkan yang benar sekarang 18. Kita mau beli senjata itu berapa? Misal 3. Terus kita pasti perlu membeli pelurunya. Gimana bro? Kita beli mega sekalian sama magazinnya. Ini nomor kode 55. Kita masukkan 55. Nah, kalau senjatanya 3, mesti pelurunya akan magazinnya butuh lebih banyak. Kita masukkan berapa? 15 misal. Nah, kan sudah ada 2. Nah, ini nanti akan masuk di dalam keranjang. Keranjang, terus kita beli apa lagi? Misal di kendaraan ya. Kita beli, kalau ini mahal, kita beli yang rada murah sedikit. Kita beli jeep militer. Kita beli jeep militer ya. Nomor 16. Kita beli satu saja. Nah, enter. Nah, ini kan masukkan kode. Misal kalau kita mau bayar, kita ketik selesai. Selesai, nanti perintahnya akan tekan log dan akan lanjut. Selesai. Nah, kita akan mengeprint ini membuat tabel. Nah, ini kayak ini for each, startnya dari 1, akan menampilkan, akan mengulang sampai yang ada di keranjang tadi. Kalau keranjang ada 3 yang kita beli, maka di sini akan ada 3. Nah, ini langsung lanjut. Ini langsung hitung total tadi fungsinya, dan mungkin ini setelah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Penjelasan coding dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, dan semoga dari proses ini kita semua belajar bukan hanya main program tapi juga cara berpikir yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.